Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Ana Muhammad Akbar, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Stambu 2019. Di sini Ana ingin meresum buku Fikih Dakwah karangan Syekh Mustafa Masyhur pada bab 5 tentang Qadhiyah Asasiyah yang sebelumnya telah disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Abangda Muhammad Rahman. Baiklah, Ana langsung membahas bab 5, yaitu Qadhiyah Asasiyah. Jalan dakwah adalah jalan yang penuh berkah. Sungguh bagi seorang da'iyah, masalah apakah dakwah yang menjadi bagian kita, ataukah justru kita yang menjadi bagiannya? Tetapi yang pasti, kehidupan tidak akan bernilai dan terasa hampa jika kita jauh dari dakwah. Dakwah itu akan senantiasa berjalan dan berlangsung dengan ataupun tanpa kita. Bila kita bersama dakwah, kita tidak akan dapat mencari yang selainnya, dan jika dakwah tidak menjadi bagian kita, ia akan bersama di samping kita. Adapun tahapan dari Qadhiyah Asasiyah ada 8, yaitu yang pertama pandangan yang jelas, yang kedua kesinambungan, yang ketiga pertumbuhan dan kekuatan perkembangan, yang keempat menjaga orisinalitas, yang kelima perencanaan dan pengembangan, yang keenam kesatuan pandangan, yang ketujuh bekerja dalam lapangan dakwah, dan yang kedelapan atau yang terakhir pewarisan dan regenerasi. Ana akan menjelaskan mengenai yang pertama tadi, yaitu pandangan yang jelas. Pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang da'iyah adalah pandangan yang jelas terhadap jalan dakwah, mengenal petunjuk-petunjuknya serta seluruh yang berkait dengannya. Hal ini membuat ia memiliki kejelasan jalan sejak langkah pertama. Malah ketidakjelasan pandangan akan menjadikan ragu dan sanksi terhadap keselamatan perjalanannya. Bahkan akan menyebabkan ia dilanda kegoncangan yang menyebabkan kesalahan dalam perjalanan. Kejelasan itu termasuk tujuan, sasaran, pemahaman terhadap Islam dengan pemahaman yang menyeluruh dan bersih, metode dalam mencapai sasaran, kekuatan akidah dan iman, kekuatan persatuan dan persaudaraan, kekuatan fisik dan senjata, internasionalisasi gerakan. Manfaat dari pandangan jelas ini, yang pertama, hal memperjelas bahwa beramal dalam satu jamaah memiliki syariat, memiliki syarat, janji, dan komitmen. Kedua, hal melahirkan kepercayaan dan kemantapan ketika bertemu dengan tribulasi dakwah. Yang ketiga, hal memperjelas bahwa hambatan dan ujian terhadap liku-liku perjalanan yang rawan sehingga melahirkan kewaspadaan. Yang ketiga, hal melindungi dari penyimpangan ataupun ketergesahan dan fenomena orang yang lebih terikat pada pribadi daripada jamaah.
atau kelewat batas. Yang terakhir, hal menjadikan pilihan orang menjadi mantap. Yang kedua ada kesinambungan. Kesinambungan yang dimaksud di sini adalah hal tetap adanya orang yang memikul beban dakwah. Hal berusaha mewujudkan sasaran-sasarannya. Hal mewariskannya kepada orang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksinambungan adalah ada sebuah faktor eksternal meliputi konspirasi musuh-musuh Islam dengan cara pendangkalan, tuduhan-tuduhan jahat, mendorong beberapa perkumpulan Islam, pertentangan dan mengadu domba antara afrad. Yang harus diingat di sini, kesinambungan dakwah dalam tahap ujian dan cobaan merupakan kemenangan. Sedang tidak ada kesinambungan berarti suatu kekalahan. Menurut faktor internalnya, yaitu melalaikan aspek tarbiyah dan ruhiyah. Jika dakwah dan jihad diibaratkan sebatang pohon, maka tarbiyah dan takziyah ruhiyah adalah humus dan pupuknya. Perselisihan dan pertentangan di dalam syaf. Adapun sebab-sebab perselisihan dan pertentangan. 1. Pemahaman-pemahaman dalam Islam. 2. Perbedaan uslub, amal dan arokah dan interaksi di sekitar kondisi dan situasi yang siap. Ketiga, bersumber dari urusan pribadi di antara afrad jamaah akibat dijerumuskan oleh setan. 4. Tasyub kepada seseorang, kota, daerah, dan tasyub jahiliyah lainnya. 5. Perasaan sia-sia di kalangan aktivis ketika dilanda pertarungan menghadapi pertarungan dengan musuh. Yang ketiga, pertumbuhan dan kekuatan. Pertumbuhan dan kekuatan harus mencakup semua unsur, yaitu terbentuknya individu muslim, keluarga muslim dan masyarakat muslim, terbentuknya basis yang kokoh, dan ini dilakukan secara bertahap. Kekeliruan dalam masalah pemesanan masyarakat muslim. 1. Seluruh anggotanya harus berkualitas seorang aktivis yang benar. Wujudnya sejumlah individu dan keluarga muslim ideal yang cukup di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan selebihnya terdiri dari anggota-anggota masyarakat biasa yang solih dan memberikan respon positif terhadap harakah Islamiyah dan sasarannya serta menerima hukum-hukum Allah. Kedua, memandang masyarakat muslim di negeri-negeri muslim bukan sebagai masyarakat muslim, tapi masyarakat jahiliyah dan merupakan sikap hantam kromo. Yang keempat, menjaga orisinalitas. Agar harakah terjamin berada di jalan yang benar menuju sasaran, maka ia harus bertanggung jawab dan berkembang orisinalitasnya. Sebab sekecil-kecilnya penyimpangan atau berkurangnya orisinalitas pasti akan melahirkan penyimpangan yang semakin besar. Sejalan dengan kesinambungan, pertumbuhan, dan kekuatan yang terus berkembang untuk melindungi pemahaman yang benar. Imam Syahid Hasan Al-Banna meletakkan 20 prinsip. Menjaga orisinalitas berarti 1. Pengawasan orisinalitas pemahaman terhadap Islam dibarengi dengan pemeliharaan orisinalitas sasaran. Kedua, perhatian terhadap tarbiyah dan aspek ruhiyah. Yang ketiga, beritizam dengan jalan dakwah dan tahapan-tahapannya, kendati jalan yang kita tempuh panjang. Keempat, menjaga dan menata wujudnya prinsip syura.
Kelima, aktivitas produktif dengan tenang dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan diri. Keenam, kualitas sifat dakwah yang takamul dan ihtidal serta alamiah. Selanjutnya, pada qadiyah asasiyah, yaitu yang kelima, perencanaan dan pengembangan. Untuk mencapai sasaran amal Islami harus berjalan dengan perencanaan yang teliti, tidak boleh asal-asalan, spontanitas, atau reaksioner. Tugas utama perencanaan yaitu menentukan sasaran, kemudian membagi sasarannya dan menentukan prioritasnya. Kedua, mengkaji kondisi yang berkembang, mengukur segala potensi yang dimiliki dan potensi apa yang sudah terpenuhi dan harus terpenuhi. Menentukan langkah dan program dalam mewujudkan setiap sasaran, menentukan sarana, prasarana, dan aparat serta personil pelaksananya. Yang keenam, yaitu kesatuan pandangan. Berkenaan dengan perkumpulan keagamaan yang bekerja untuk mewujudkan satu atau beberapa aspek Islam, kita menghadapinya laksana seorang dokter atau sebatang pohon atau mangga, dan berusaha menyatukan pandangan dan barisan dengan berpadukan kaidah. Kita bekerja sama dalam hal-hal yang sama-sama kita sepakati dan saling menghargai terhadap hal-hal yang di antara kita berbeda. Kewajiban kita untuk menyatukan kaum muslimin. 1. Hal taat asas terhadap arahan-arahan Islam. Kedua, hal selalu menghindari setiap yang dapat melahirkan buruknya hubungan antara kita dan para aktivis lainnya di lapangan dakwah. Ketiga, hal mendorong pemimpin-pemimpin jamaah untuk melakukan koordinasi, saling memahami, dan sedapat mungkin menyatukan sikap sebagai prolog bagi kesatuan perkumpulan mereka. Yang ketujuh, pada qadiyah asasiyah, yaitu bekerja di dalam lapangan dakwah. Karakter dakwah Islam lebih mementingkan segi amalia daripada diaya atau kampanye dan propaganda. Setiap pribadi muslim dituntut bekerja di dalam lapangan dakwah. Selain itu juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain sebagai mata pencarian untuk membiayai hidupnya dan kehidupan keluarga dan rumah tangganya. Setiap kita harus selalu mengaitkan urusan yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan, kerumah tanggaan, mata pencarian, dan lain-lain dengan kepentingan dakwah. Pola kehidupan yang lurus dan ideal. Pola kehidupan yang pertama setelah perbaikan di dalamnya dengan mendudukan amal kehidupan secara benar atau seimbang. Penyebab ketidakseimbangan antara amal dakwah dan pekerjaan lainnya antara lain. 1. Banyaknya aktivitas dakwah yang dilakukan. Kedua, kegemaran berdakwah yang luar biasa semangatnya. Ketiga, menumpuknya kegiatan dan beban akibat buruknya manajemen atau perencanaan. Keempat, tidak cukup persiapan pendukung. Orang yang mencukupkan dirinya dengan pekerjaan pokoknya dan memberikan waktu dan tenaga sisanya untuk dakwah akan diberkahi Allah dalam harta, kesehatan, istri, dan anak-anaknya. Yang terakhir dalam qadiyah asasiyah yaitu pewarisan dan regenerasi. Sasaran besar yang sudah dicanangkan rapornya tidak cukup hanya melalui satu generasi, tetapi melalui beberapa generasi. Untuk mencapainya jelas memerlukan pentahapan dan beberapa fase. Karena itu, pewarisan dakwah adalah sangat penting.
Pewarisan itu mencakup tujuan, sasaran, wasilah, seluruh orisinalitas dan pengalamannya secara utuh dari menciptakan ke generasi tanpa perubahan atau penyimpangan. Setelah Daulah Utsmaniyah runtuh, muncul berbagai khilaf dan peperangan antar sesama pemerintahan Islam. Dunia Islam mengalami perubahan berupa kemerosotan menuju kehancuran yang cepat. Allah Subhanahu wa taala kemudian membentuk para duat yang kemudian membentuk gerakan-gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin. Dewasa ini muncul pemuda dan pemudi muslim yang konsisten dengan Islam. Pewarisan dakwah mendorong perubahan dalam arena aktivitas dakwah yang lebih baik. Ini tidak akan berjalan mulus hanya dengan buku dan risalah-risalah, tapi harus dengan muayasyah atau koeksistensi dan regenerasi antar setiap generasi, sehingga setiap generasi akan tahu dan memahami karakter jalan dan rambu-rambu generasi sebelumnya. Di bawah naungan muayasyah dan regenerasi kebijakan dan pengalaman orang tua, akan menyatu dengan dinamika dan kekuatan pemuda. Muncullah pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan semangat pemuda dan kebijakan orang tua. Pada setiap generasi akan mendapatkan pengalaman dan pelajaran baru pada zamannya yang tidak didapat oleh generasi sebelumnya. Artinya, menciptakan pengalaman, pelajaran akan semakin bertambah secara bersamaan. Dengan perjalanan menciptakan tersebut, atas dasar ini kita mengharapkan generasi berikutnya akan lebih baik dan lebih banyak aktivitasnya, serta lebih teguh iltizamnya dari generasi sebelumnya. Semestinya setiap mempersiapkan generasi berikutnya untuk memikul tanggung jawab dan menegakkan kewajiban dalam marhalahnya. Karena itu menciptakan baru harus tim tanggung jawab. Jika terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam latihan jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Adapun langkah-langkahnya yaitu melibatkan setiap anggota untuk menghargai urusan dakwah, melibatkan dalam proses pengambilan keputusan, melibatkan dalam manuver-manuver amal dan gerakan, membuat perencanaan, evaluasi dan pemahaman positif dan negatifnya. Adapun hal yang perlu diperhatikan di dalam pewarisan, 1. Hal harus dihindari pemusatan tanggung jawab dan beban kepemimpinan hanya pada anggota tertentu untuk waktu yang lama. Hal yang kedua, hal yang memperhatikan fikih amal jama'i atau syarat kewajiban usluf di dalam dan ta'awun serta mempertegas seluruh qadiyah asasiyah sebelumnya. Ketiga, hal tekankan sikap. Keempat, hal memahami benar sejarah perjalanan jamaah. Yang kelima dan yang terakhir, hal memperhatikan dimensi ruh dan bekal perjalanan. Demikian resum buku Fikih Dakwah karangan Syekh Mustafa Mansur bab 5 tentang qadiyah asasiyah. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.